Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Baril Juliala Rifza dengan NIM 260101201401022 dari Oceanografi B. Saya akan menjelaskan tentang materi dari penginderaan jauh pada modul 2, yaitu koreksi radiometri. Nah, koreksi radiometri dijelaskan sebagai pengukuran nilai radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu dari sinar ultraviolet, sinar tanpa inframerah, hingga radiasi gelombang mikro yang digunakan untuk mendeteksi objek dan pantulan refleksi iradian sinar matahari pada setiap kanal spektral. Koreksi radiometrik juga koreksi yang merupakan dasar dari citra yang digunakan untuk menghilangkan noise yang terdapat pada citra sebagai akibat dari adanya distorsi oleh posisi cahaya matahari. Nah, koreksi radiometri mempunyai 5 langkah atau 5 cara, yaitu yang pertama memeriksa nilai atmosferik citra, yang kedua penyesuaian histogram, yang ketiga yaitu dark pixel correction, yang keempat enhanced dark pixel correction, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu cut off scattergram. Nah, yang pertama yaitu memeriksa nilai atmosferik gas citra. Pada saat memeriksa nilai gas citra pada band yang ke-6 itu tidak terpakai dari total 7 band yang tersedia. Alasannya, kenapa band 6 tidak terpakai? Karena band 6 merupakan band thermal. Nah, tujuan dari memeriksa nilai atmosferik citra tersebut adalah untuk mengetahui bias yang terjadi pada citra akibat adanya hemburan awan. Pada pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan edit transform limit. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar kurva. Jika semakin tinggi aktual input limit yang rendah, maka semakin banyak awan yang ada pada citra tersebut. Nah, citra yang diperiksa merupakan citra Landsat TN23APR85. Pada memeriksa nilai atmosferik gas citra ini, kita menggunakan software yaitu AirMapper. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, klik pada icon edit algorithm, lalu cari file citra Landsat TM23APR85ERS pada folder share. Nah, lalu periksa nilai atmosfer gas citra dari masing-masing band dan mengklik pada salah satu band, lalu klik edit transform limit. Nah, akan muncul Windows Transform. Nilai yang tertera di sebelah tulisan aktual input limit adalah nilai atmosfer bias dari citra yang sedang kita seleksi. Materi yang kedua yaitu penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram merupakan metode pengolahan gambar yang meningkatkan kontras gambar secara umum, terutama ketika digunakan data gambar yang diwakili oleh nilai-nilai yang dekat kontras. Melalui penyesuaian ini, intensitas gambar dapat didistribusikan pada histogram dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan untuk daerah kontras lokal yang lebih rendah untuk mendapatkan kontras yang lebih tinggi tanpa mempengaruhi kontras global. Nanti, pada saat hasil akhir akan menunjukkan nilai 1 karena merupakan syarat minimum setelah koreksi. Tujuan dari koreksi sendiri adalah untuk mengurangi gangguan atmosfer dari citra yang kita pakai. Nah, pada penyesuaian histogram kita akan menggunakan tools Windows Algorithm. Nah, pilih salah satu band, lalu klik edit formula dan akan muncul window formula editor. Pada kolom yang bertuliskan input,
tanda kurang, dan angka pertama yang ada pada aktual limit dari band yang sedang dipilih. Selanjutnya, Windows turn dan pilih delete grafik pada window yang sama akan menghilang. Pada Windows Algorithm, pastikan untuk memilih tulisan PS Default Surface, lalu di menu utama RMapper pilih File, lalu Save As, lalu cari folder yang dikhususkan untuk menyimpan data pada praktikum ini. Materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu Dark Pixel Correction. Nah, Dark Pixel Correction merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menghilangkan efek gelap yang ditimbulkan oleh atmosfer pada citra dengan cara mengurangi nilai tiap-tiap band dengan nilai band terendahnya. Jika tidak ada atmosfer, seluruh bayangan permukaan bumi akan menjadi warna hitam, baik darat maupun laut, sehingga akan sulit untuk membedakannya. Nah, gambar di bawah ini adalah merupakan hasil dari Dark Pixel Correction sebelum koreksi dan yang sesudah koreksi. Nah, pada Dark Pixel Correction ini, langkah Dark Pixel Correction ini kita menggunakan tools yaitu yang bernama Wizard. Nah, pada window Land Application Wizard, lalu klik Next, pilih proses TM Imagery, lalu klik Next. Nah, teruskan langkah-langkah ini next terus sampai nanti ada finish, lalu pilih Dark Pixel Correction, lalu next. Pada dialog box specify and output file name, masukkan name file outputnya. Kemudian keluar data file yang telah di save sebelum dan akan muncul citra dengan 7 band yang belum terkoreksi. Lalu klik icon edit algorithm pada aktif Windows RMapper, lalu cut pada band DPC TM6. Kemudian simpan file dengan format RMapper raster dataset. Klik file lalu save as untuk menyimpan data. Lanjut ke materi yang keempat yaitu Enhance Dark Pixel Correction. Nah, apabila Dark Pixel Correction ditapikal untuk mengoreksi kesalahan radiometrik suatu citra, maka Enhance Dark Pixel Correction sebagai hasilnya lebih diinterpretasikan untuk aplikasi tertentu. Jadi, Enhance Dark Pixel Correction adalah sebagai hasilnya dengan mengurangi masing-masing bagian dengan minimum band dengan minimum digital number value-nya. Jadi setiap band akan memiliki minimal digital number dari 0. Enhanced Pixel Correction merupakan bagian dari penyesuaian regresi yang nanti digunakan untuk penajaman citra, gunanya untuk menghilangkan efek dari atmosfer agar menghasilkan citra yang lebih tajam. Sistemnya hampir sama dengan Dark Pixel Correction. Dalam Enhanced Dark Pixel Correction terdapat dua layer, di mana layer yang kedua lebih cerah dan lebih tajam dibandingkan layer yang pertama. Pada Enhanced Dark Pixel Correction ini langkahnya sama dengan Dark Pixel Correction tadi, namun bedanya pada Windows Processing Time Imaginary Atmospheric, nah ini memilih Enhanced Dark Pixel Correction. Dan selanjutnya sama seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu Cut Off Scattergram, yaitu materi yang kelima atau yang terakhir. Cut off yang ditentukan dari scattergram panjang gelombang yang lebih panjang berada di gelombang infrared pendek yang mempunyai nilai hamburan atmosfer minimum. Di lain pihak, banyak gelombang yang lebih pendek berada di batas cahaya tampak yang berdekatan dengan
batas infrared dan batas gelombang infrared pendek yang mempunyai efek lebih besar. Fungsi ini untuk membantu menganalisis data yang bekerja pada data dalam mode spektral. Scattergram juga berguna untuk klasifikasi tanah, membuat raster daerah dan molekul gas yang besar yang ada di atmosfer berinteraksi dan menyebabkan arah radiasi elektromagnetik melenceng dari jalur sebenarnya. Besarnya penyimpanan ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk panjang gelombang radiasi, kelimpahan partikel dan gas, dan jarak perjalanan radiasi. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.